Saya mengajak saudara sekalian untuk kita bersama membuka kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu ada 150 pasal. Dan sepanjang minggu-minggu yang lalu dan hari-hari yang lalu, saya sudah mengajak banyak yang mau ikut pembacaan dari pasal 1 sampai sekarang pasal yang ke-66. Nah, pada bagian ini saya akan mengajak saudara sekalian untuk membaca Mazmur pasal 66 ayat 16 sampai 20. Mazmur pasal 66 ayat 16 sampai 20. Tentunya sebelum firman Tuhan kita baca, kita dengarkan, mari kita terlebih dahulu berdoa agar firman Tuhan dapat dimengerti dan dapat kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan, dan kami dapat menaati kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mazmur 66, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian, yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku, dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman Tuhan, melakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pemazmur mengajak kita untuk mendengar cerita seseorang yang mengalami karya penebusan yang dinyatakan Tuhan atas hidupnya. Mendengar puji-pujian kepada Allah. Mendengar hidup yang tekun berdoa. Pemazmur mengajak kita untuk memperhatikan hal tersebut. Di zaman ini seringkali kita lebih banyak memperhatikan keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh seseorang berdasarkan apa yang sudah dilakukannya, sudah dikerjakannya. Dan biasanya pencapaian-pencapaian itu dipamerkan, dilontarkan, dinyatakan, terutama dalam konteks sekarang melalui media sosial. Tetapi Mazmur mengajak kita untuk mendengar siapa yang layak mendengar dan bagaimana isi dari ceritanya. Ceritanya berkaitan dengan kehidupan pemazmur. Dikatakan kepada kita di pasal 66 ayat 16, marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Jadi ini fokus untuk orang-orang yang takut akan Allah. Pengertian takut akan Allah tidak merujuk kepada ketakutan yang menakutkan, mengerikan, tetapi rasa hormat, menghargai Tuhan Allah, pencipta, pemelihara, penebus hidupnya. Siapakah orang-orang tersebut? Tentu saudara dan saya yang percaya kepada Kristus, anak Allah yang tunggal yang telah menebus umat pilihannya, yang telah memberikan hidup yang baru di dalam kasih dan anugerahnya. Pemazmur mengajak kepada kita, dengarlah apa yang perlu didengar dari mereka yang takut akan Tuhan. Yang diceritakannya kepada kita ialah apa yang dilakukan Tuhan Allah terhadap dirinya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ada 3 hal yang dilakukan Tuhan di dalam hidup orang percaya. Yang pertama, pasti setiap orang diciptakannya. Diciptakannya menurut gambar rupanya dengan tujuan memuliakannya. Ini yang dikerjakan Tuhan atas hidup kita. Kita ada sebagaimana ada bukan karena proses evolusi dari benda, materi, atau makhluk lain. Kita, manusia, saya dan saudara diciptakan menurut gambar rupa Allah. Memiliki tanggung jawab sebagai penata layan, diberikan kapasitas berpikir, dan memiliki kemampuan untuk mengelola bumi, memelihara bumi. Tujuannya untuk memuliakan Allah. Ini yang pertama yang telah kita nikmati Tuhan Allah lakukan bagi kita. Yang kedua, Tuhan Allah telah memberikan kepada kita pemeliharaannya.
Bukan hanya kita dicipta menurut gambar rupanya saja, tetapi kita dipelihara, ditempatkan dalam sistem kehidupan yang di dalamnya Allah berdaulat secara penuh, secara mutlak. Allah yang memulai, mengisi, dan yang mengatur perjalanan sejarah secara individu, komunitas, maupun segala bangsa dan keseluruhan umat manusia. Pemeliharaan Allah atas ciptaannya, pemeliharaan Allah atas umat tebusannya, pemeliharaan Allah atas tiap-tiap orang kepunyaannya. Ini bagian yang kedua. Tentu di dalam kondisi dan situasi yang tidak baik-baik saja di muka bumi ini, Tuhan Allah memelihara umatnya secara individu, secara aktif, dan tidak pernah terlelap dan tidak pernah dibiarkan sendirian. Yang ketiga, yang dikerjakan Tuhan Allah untuk kita umatnya berdasarkan ketetapannya dan berdasarkan pada kesenangannya sendiri, bahwa kita dipilih, ditebus, diselamatkan. Berdasarkan kesenangannya sendiri inilah kita mendapatkan kehidupan yang baru, penebusan karena kita sudah berdosa. Jadi apa yang dilakukannya terhadap pemazmur, artinya terhadap orang-orang yang takut akan Tuhan Allah, ialah hidup kita diciptakan, dipelihara, dan ditebus. Kita milik kepunyaannya. Segala pujian hanya bagi Allah yang hidup. Lalu dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang lain yang bisa kita kerjakan, pemazmur mengatakan bahwa berdasarkan pada apa yang dilakukan Allah itulah pemazmur berseru dengan mulutnya, dengan lidahnya menyanyikan pujian. Jadi sebuah respon yang berakar, berdasar, bersumber dari pengertian yang mendalam bahwa hidup ini dari Tuhan dan hidup ini milik Tuhan. Hidup ini diberikan Tuhan kepada kita. Berdasarkan atas kasih, anugerah, belas kasihan, dan pertolongannya, kita bisa dimampukan untuk berseru dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Ketika kita berseru dan memuji Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan nyanyian pengagungan, semata-mata bukan karena Allah kurang pujian, bukan karena Allah itu adalah Allah yang dibiarkan kita begitu saja, lalu kita memuji Dia, kemudian Dia perhatikan kita. Tidaklah demikian. Kita memuji Tuhan dan dimampukan memuji Tuhan dan diperkenan memuji Tuhan karena Allah kita telah melayakkan kita. Ini menjadi penting, bukan inisiatif dari diri sendiri, bukan karena kemauan kita, tetapi karena kehendak Allah. Kita dimampukan dari hati yang terdalam menggunakan pita suara, lidah, bibir, dan seluruh perkataan kita untuk memuji Tuhan. Ketika kita melantunkan pujian kepada Allah yang hidup, maka di sanalah kita menyadari bahwa memang hidup ini dari Tuhan, sumbernya diberikan kepada kita, dan kita menikmati hidup yang memuliakan Tuhan. Di dalam ayat 18 menjadi ayat kunci evaluasi atas seluruh hidup kita. Apakah saya sadari atau tidak perlu evaluasi terhadap segala pujian yang kita lantunkan kepada Tuhan. Setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Apakah ada niat jahat dalam hatiku? Ini sebuah evaluasi yang mendalam di dalam diri kita. Apakah ketika saya bersembah sujud kepada Tuhan Allah, berdoa, memohon kepada Tuhan, agar kiranya kita menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, adakah niat jahat di dalam hatiku? Karena memang ada banyak orang berdoa hanya untuk kepentingannya sendiri, berdoa untuk memuaskan hawa nafsunya, berdoa hanya untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Namun pemazmur memberikan satu penekanan kritis terhadap apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, baik pujian, doa kita. Apakah ada niat jahat di hati? Tentu ini kita bisa memanipulasi banyak orang di sekitar kita. Kita bisa dengan hafalan, bahkan dengan kata-kata indah dan manis, dan meniru orang lain untuk kita bisa memuji Tuhan dan berdoa sepertinya manis di bibir, tapi hati kita ada niat jahat. Siapakah yang tahu niat jahat saya dan saudara? Tuhan sendiri. Kita akan tahu itu, dan kita akan sadari itu. Ketika ada niat jahat supaya aku bangga, supaya aku menjadi pusat perhatian, supaya aku jadi antroposentris,
Pujian kepada Tuhan seharusnya ditujukan, tetapi karena niat jahat, tujuan pujian jadi kepada diri. Hati-hati pemimpin pujian, hati-hati orang-orang yang tampil di muka, hati-hati mereka yang punya bakat, talenta, atau karunia memuji Tuhan, terutama mereka yang diberikan kemampuan untuk memuji Tuhan dengan suara yang begitu indah. Hati-hati, tetap jaga hati, supaya tidak ada niat jahat menggeser Tuhan dari hati, lalu diri yang menjadi pusatnya, antroposentris. Kalau sudah sampai di sana, dikatakan pemazmur di pasal 66 ayat 18, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sekalipun kata-kata yang kita lontarkan, untayan huruf maupun kalimat-kalimat yang indah yang bisa kita susun, bahkan pujian dengan intonasi, susunan suara, lirik, irama, nada yang begitu indah, tapi kalau di dalam hati ada niat jahat, Tuhan tidak mau mendengar. Ini menjadi suatu perenungan bagi saya dan saudara. Demikian juga para pengkhotbah, para pembicara, orang-orang yang tampil di depan, yang memberitakan kabar baik, yang memberitakan firman Tuhan, yang menjalankan kehendak Tuhan dengan perkataan maupun dengan perbuatan, baik dengan tindakan yang nyata maupun dalam pemikiran. Kalau ada niat jahat di dalam hati, Tuhan tidak mau mendengar. Begitu keras dan tajamnya. Bagaimana kita bisa membuktikan dan menunjukkan bahwa di hati kita tulus, ikhlas, orisinil, dan tidak ada niat lain. Bagaimana kita menunjukkan hal itu kepada Tuhan? Ujiannya waktu. Ujiannya ketika kita gagal. Ujiannya ketika kita tidak diperhatikan. Ujiannya ketika tidak ada tepuk tangan. Ujiannya ketika ada puji-pujian yang gegap gempita kepada kita. Berdasarkan pengujian itu, maka kita bisa memeriksa hati. Apakah selama ini pujian saya kepada Tuhan, doa saya kepada Tuhan, permohonan saya kepadanya, perbuatan-perbuatan saya kepada Tuhan, betul-betul tidak ada niat jahat di dalam hati saya? Ini menjadi evaluasi seumur hidup kita. Setiap hari kita sudah berkarya. Ada yang berkarya secara fisik, ada yang berkarya secara pikiran, ada yang berkarya dengan menghasilkan sesuatu benda atau pekerjaan lain. Tetapi semua itu Tuhan tidak mau terima. Apapun itu baik adanya kualitasnya. Kalau ada niat jahat di hati, Tuhan tidak terima. Ini menjadi sangat mendalam. Karena itu pemazmur mengatakan di ayat 19, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikan. Tidak ada yang luput dari pandangan Tuhan. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak berkata, aku tahu, aku mengerti, aku memperhatikanmu. Jadi ketika saya jalan, ketika saya berbaring, ketika saya bekerja, ketika saya memuji Tuhan, ketika saya berdoa, ketika saya menyampaikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, Tuhan tahu apakah kita tulus, jujur, apa adanya, atau kita munafik, fanatik, dan sungguh-sungguh bukan nama Tuhan yang dimuliakan. Karena itu saudara, mari kita kembalikan semuanya kepada Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Allah. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Ya, sungguh terpuji Tuhan Allah kita. Kalau saya dan saudara tidak ditolak doanya. Kalau saya dan saudara tidak dijauhkan dari kasih setia Tuhan. Bagaimana saya bisa, pujian saya, doa saya tidak ditolak oleh Tuhan? Pertama, setiap doa, setiap pujian harus sinkron dengan firman Tuhan, harus sinkron dengan kehendak Allah, harus sinkron dengan tujuan semula kita sebagai anak-anak Allah. Ini paling esensial. Yang kedua, kalau kita mau doa kita, permohonan kita, pujian kita kepada Tuhan diperhatikan Tuhan dan kita tidak ditolak oleh Tuhan. Yang kedua, semuanya harus dikembalikan kepada Tuhan. Tidak ada niat jahat untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan manusia, tetapi sungguh untuk kepentingan Tuhan Allah sendiri. Ini yang kedua. Yang ketiga, bagaimana supaya kita mengetahui dan menyadari bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat, semua yang kita katakan, semua pujian kepada Tuhan dan doa yang kita kerjakan setiap hari itu tidak ditolak Tuhan. Selalu harus memperhatikan, kuduslah kamu
karena aku kudus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, bagaimana kita betul-betul fokus hidup kudus. Kudus berarti benar-benar hidup kita hanya untuk Tuhan. Ini sangat tidak mudah. Kenapa sangat tidak mudah? Tantangan dari diri sendiri, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup dari diri sendiri itu akan terus terdorong di dalam. Kalau ketika melihat situasi, kondisi, realitas, kita terdorong untuk memuaskan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Tetapi juga sekaligus saat yang sama, kita mesti perhatikan bagaimana kita menjalani hidup kudus. Padahal kita tahu di sekitaran kita, kuasa gelap, roh-roh jahat, setan, dan kuasa-kuasa dunia ini berupaya untuk merongrong, membuat kita jatuh, mencobai kita, mengganggu kita, menggoda kita. Bagaimana kita bisa menghadapi itu? Kalau bukan Tuhan yang setia kepada kita di dalam genggamannya, karena tidak ada seorang pun dapat merebut kita dari tangan Kristus, karena kita di dalam genggamannya. Berarti hidup kudus berarti hidup di dalam Kristus, supaya kita tidak tergoda, terjatuh oleh kuasa-kuasa kegelapan. Bagaimana kita hidup kudus lagi, padahal di sekitar kita ada orang-orang yang begitu jahat, begitu bengis, begitu rendahan, bahkan begitu menghina, melecehkan, membuli kita, seolah-olah mereka lebih baik. Bahkan ada juga orang-orang yang mengaku Kristen, percaya kepada Kristus, tetapi karakternya tidak lebih dari orang-orang dunia. Perkataannya menajiskan, perkataannya mencemarkan, dan sungguh memalukan. Tetapi mereka yang seperti itu sepertinya Kristen, tetapi demikian tidak. Jadi saudara, musuh untuk hidup kudus diri sendiri, roh-roh jahat, orang-orang berdosa, dan orang-orang munafik yang ada di sekitar kita. Karena itu, mari saudara yang kekasih di dalam Kristus, seperti pemazmur katakan, kita perlu adanya suatu kehidupan yang progresif, terus mengalami kebaharuan di dalam pikiran, seperti yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, supaya ada kebaharuan terus, dimulai dari hati dan pikiran, dimulai dari pengenalan akan Tuhan yang benar, cara pandang yang utuh, yang lengkap berdasarkan kehendak Tuhan. Dengan demikian, saudara, apa yang dirindukan, diharapkan oleh pemazmur dapat terjadi dalam hidup kita. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Betapa indah bukan kalau doa-doa kita tidak ditolak Tuhan? Berapa banyak saudara berdoa kepada Tuhan, tapi doanya tidak pernah dijawab, karena yang kita doakan untuk hawa nafsu kita dan keinginan daging kita. Berapa banyak kita berdoa untuk apapun, bukankah itu hanya untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani yang dunia pun bisa berikan? Mengapa kita tidak memiliki suatu hidup berdoa yang sungguh-sungguh seperti kehendak Tuhan? Betapa indah bukan kalau setiap doa kita tidak ditolak Tuhan. Dan lebih indah lagi daripada itu, ialah kasih setia Tuhan. Bagaimana kita mengatakan seperti Habakuk, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, sekalipun ladang-ladang sudah lenyap dan semua sudah habis, tetap bersorak-sorai. Itu karena kasih setia Tuhan. Seperti Habakuk yang berdoa kepada Tuhan. Bisakah kita menyadari betapa berkemenangannya dan bersyukurnya Ayub ketika melewati betapa beratnya pencobaan yang dihadapinya, betapa beratnya realita kehidupannya, tetapi dia terus berharap mencari wajah Tuhan dan mendapatkan jawaban. Betapa indah bukan kalau kita punya doa kita nggak ditolak Tuhan. Kita bisa berdoa kapan saja, di mana saja, karena kita punya satu-satunya perantara berdoa kepada Allah, satu-satunya perantara. Bukan nabi, bukan rasul, bukan orang suci, bukan pendeta, bukan pastor, bukan hamba Tuhan. Satu-satunya yang menjadi perantara kita berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Bapa kita, adalah anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Latihlah diri kita untuk terus berdoa. Di dalam 2 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Kalau kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Efesus, semua ayat-ayat yang ditulis di sana berkaitan dengan doa. Jadi bagaimana kita berdoa kepada Tuhan supaya diperkenan Tuhan? Tadi saya sudah katakan, berdoa kita kepada Tuhan. Pertama, doa kita sinkron dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, doa kita sungguh-sungguh untuk memuliakan Allah. Yang ketiga, doa kita
betul-betul di dalam kekudusan. Dan tantangannya ada pada diri kita sendiri. Tantangannya ada pada dunia di sekitar kita. Kuasa gelap, roh jahat, orang-orang jahat. Dan tantangan yang terakhir adalah orang-orang di sekitar kita yang munafik. Kiranya saya dan saudara semakin tekun berdoa. Apakah kita boleh minta didoakan oleh hamba Tuhan? Boleh. Paulus sendiri minta supaya jemaat mendoakannya. Bahkan ada banyak misionari diutus dan didoakan bersama-sama kepada Allah untuk pergi memberitakan kabar baik. Bahkan ada tim-tim doa di dalam setiap pelayanan yang terjadi. Dan kita selalu diajak berdoa bersama. Karena itu berdoa bisa bersifat individu, bisa bersifat komunal, atau dalam satu kehidupan berbangsa. Mari kita tekun berdoa. Berdoa yang didengar Tuhan, bukan berdoa yang ditolak Tuhan. Bagaimana kita melakukannya? Tiap hari. Berdoa dan doakan firman Tuhan. Sebelum kita mengakhirinya, dalam perenungan ini, mari kita bersama-sama berdoa sekali lagi, meminta belas kasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman dari Mazmur 66 ayat 18. Dan kami bersyukur untuk evaluasi yang Tuhan berikan kepada kami. Ajarlah kami hidup berkenan di hati. Terima kasih ya Bapa. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.